Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diketemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat serta memiliki keimanan yang terus ada dan berkembang dalam diri kita masing-masing. Ini adalah nikmat Allah yang harus senantiasa kita syukuri dengan melaksanakan seluruh apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan seluruh yang Allah larang. Salawat dan salam semoga juga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana kita melakukan dakwah dengan berbagai macam metode pendekatan. Karena sesungguhnya 1000 jalan menuju Roma. Oleh karena itu cara dakwah yang kita bisa tempuh juga memiliki cara 1000 jalan. Bagaimana kita mampu memilah-milah dan memilih mana jalan yang terbaik yang akan kita gunakan sebagai wahana dakwah yang kita lakukan itu. Allah telah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Dakwahlah, serulah orang lain untuk menuju jalan Tuhan dengan berbagai macam cara. Bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izatil hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan dengan mujadalah, perdebatan dengan cara yang baik. Ini adalah perintah Allah bahwa kita hendaknya melakukan dakwah dengan berbagai macam cara pendekatan. Terserah kita, yang penting cara yang kita gunakan itu efektif, itu adalah cara yang terbaik bagi kita. Dalam kesempatan kali ini lebih khusus terkait dengan ayat tersebut, maka yang akan kita bahas adalah bagaimana dakwah kita sampaikan dalam bentuk tulisan, lebih khususnya dalam bentuk cerita Islami. Cerita Islami ini bisa dalam bentuk cerpen, cerita pendek Islami, atau bisa dalam bentuk sebuah karya yang lebih besar dari cerpen itu, misalkan novel-novel Islami. Cara ini merupakan cara yang efektif juga. Salah satu cara yang efektif untuk melakukan dakwah, untuk menyebarkan ajaran-ajaran Allah melalui cerita, baik itu cerpen Islami, cerita pendek Islami, ataupun novel-novel Islami. Lantas cerpen itu atau cerita itu seperti apa? Cerpen itu sebuah cerita yang dibuat oleh seseorang dalam bentuk cerita yang hanya pendek saja, yang kurang dari 10.000 kata. Lebih dari itu, maka itu nanti bisa kategorinya sudah bukan cerpen lagi, namun bisa dikembangkan dalam bentuk novel. Cerita-cerita itu ada dua. Ada cerita yang nyata dan ada cerita yang fiktif saja. Cerita yang nyata adalah cerita yang memang benar-benar ada sesuai dengan
realita yang terjadi. Sedangkan cerita fiktif ini adalah sebuah cerita yang dibuat oleh seseorang, misalkan seorang sutradara membuat cerita yang hanya berasal dari hasil imajinasi dia saja, atau mungkin cerita-cerita dari masyarakat yang berkembang. Akan tetapi cerita ini memiliki makna, memiliki hikmah, memiliki pelajaran di dalamnya. Sehingga dari cerita yang fiktif, fiksi namun memiliki pelajaran inilah, maka cerita tersebut akan bermanfaat bagi orang yang membaca atau mendengar atau melihat cerita tersebut. Oleh karena itu, ketika kita membuat sebuah cerita, maka cerita itu bisa berasal dari satu kisah nyata, atau yang kedua bisa berasal dari cerita fiktif saja, yang mana cerita di dalamnya tersebut memiliki sebuah makna, pelajaran yang bisa dipetik. Ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua hal itu. Bagaimana kita melakukan dakwah dengan cara membuat sebuah cerpen Islami, cerita pendek Islami, ataupun novel Islami, cerita yang lebih besar, yang lebih panjang. Di dalam cerita itu nilai-nilai keislaman atau ayat Al-Quran dan hadisnya Rasulullah bisa kita selipkan dalam cerita itu, sehingga pembaca atau orang yang melihat cerita itu akan secara tidak sadar mempelajari ayat atau hadis dari cerita itu tersebut. Inilah cara dakwah yang antara lain bisa kita lakukan dengan cerita pendek atau novel, baik itu nyata maupun yang fiktif atau fiksi tadi. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana cara membuat cerita ini? Yang pertama, kita bisa, seperti saya jelaskan tadi, kita bisa membuat sebuah cerita itu yang berasal dari kisah nyata. Misalkan, sebagaimana kisah yang pernah disampaikan oleh Syekh Hisham Al-Burhani tentang seorang yang awalnya dia itu hanya seorang penggali kubur, orang biasa. Ketika menggali kubur, dia mengalami peristiwa yang luar biasa, yaitu tanah kuburnya ketika mayat mau dimasukkan ke dalam lubang kubur, ternyata dalam penglihatan si penggali kubur ini liang lahannya terbuka luas. Si penggali kubur melihat taman surga. Dari situ dia bertanya kepada keluarga si mayat, amal apa yang dimiliki oleh mayat tersebut sehingga dia mati masuk ke taman surga yang begitu indah tadi. Keluarga mayat menjelaskan bahwa
dia adalah seorang penuntut ilmu. Dari situ maka akhirnya dia bergegas untuk meninggalkan aktivitas dia sebagai penggali kubur dan langsung menuntut ilmu. Sampai kemudian akhirnya dirinya berhasil menjadi seorang ulama yang besar, namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar yang ada di Damaskus. Ini sebuah cerita nyata yang bisa kita buat dalam bentuk cerita, apakah itu cerita pendek ataukah itu novel. Dari cerita ini kita coba jabarkan dengan tambahan-tambahan, mungkin tambahan kata-kata, tambahan cerita yang menggambarkan suasana bagaimana sehingga cerita itu nampak indah. Endingnya seperti dalam kisah nyata itu, menjadi seorang ulama besar namanya Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Itu yang cerita nyata. Sedangkan yang cerita fiktif ini antara lain, misalkan kita membayangkan bahwa diri kita awalnya dalam cerita itu adalah sosok anak yang dilahirkan dari keluarga yang tidak punya apa-apa. Katakanlah keluarga yang miskin. Akan tetapi kita memiliki jiwa yang kuat, semangat kerja keras yang kuat. Walaupun orang tua tidak punya, akan tetapi kita memiliki semangat yang tinggi. Katakanlah dalam peran itu sebagai orang yang pertama, orang pertama. Saya memiliki, walaupun saya dari keluarga yang miskin, akan tetapi saya memiliki semangat yang tinggi. Tipe-tipe seorang pekerja keras. Maka dengan perjuangan saya yang sungguh-sungguh dan sesuai dengan apa yang pernah saya dengar, bahwa laisa sebab may yakul hada abi walakinna sebab may yakulha anada. Tidaklah seorang anak itu dia yang hanya mampu mengatakan inilah orang tua saya, tetapi seorang anak yang sesungguhnya yang hebat itu adalah anak yang mampu mengatakan ini saya sendiri. Dari situ semangat saya untuk bekerja keras tumbuh, dan akhirnya saya bekerja keras dan akhirnya saya berhasil menjadi orang yang sukses. Ini salah satu contoh, misalkan kita menggambarkan cerita itu diri kita sebagai orang yang pertama. Nah, kisah ini tidak terjadi pada kita, tetapi kita hanya membayangkan saja kisah itu terjadi pada kita dan kita menjadi pemainnya, di mana di dalamnya nanti kita bisa selipkan ajaran-ajaran Allah. Seperti kisah yang pertama yang nyata, penggali kubur yang menjadi ulama besar tadi, kita bisa selipkan sebuah ajaran di sana. Kata Rasulullah misalkan, idza marartum biriyadil jannah farta'un. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah halaqatul dzikr. Jika kamu melewati taman surga maka berhentilah. Ditanya sahabat, apa taman surga itu ya Rasulullah? Halaqatul dzikr, adalah
tempat-tempat mencari ilmu. Maka penggali kubur tadi akhirnya bergegas mencari ilmu menjadi ulama besar. Itu gambaran dia adalah dia memasuki taman-taman surga. Nah, itu ajaran kita bisa selipkan. Seperti cerita yang fiktif yang kedua tadi, ajaran bisa disampaikan. Contohnya, menjadda wajada, siapa yang sungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan kesuksesan dari usahanya yang sungguh-sungguh tersebut. Ini adalah contoh dari menyelipkan ajaran-ajaran Islam di dalam sebuah cerita. Nah, ini bisa kita lakukan. Contohnya ini, ada satu novel yang sangat terkenal ini. Novelnya karya Ahmad Fuadi, judulnya Negeri Lima Menara. Ini novel yang menceritakan sebuah perjalanan anak kampung, ya, dengan kerja kerasnya, sungguh-sungguh menjadda wajada, dia akhirnya berhasil menjadi orang hebat. Ini itu cerita yang bisa kita sampaikan. Dalam ajaran Islam banyak sekali materi yang bisa kita masukkan dalam cerita-cerita Islami. Misalkan taat kepada aturan. Kita membuat sebuah cerita. Misalkan ada seorang polisi yang kemudian menyuruh orang untuk memakai helm. Orang tersebut tidak mau. Akhirnya orang tersebut melanjutkan perjalanan. Di tengah jalan kecelakaan sampai kepalanya berdarah dan lain-lain. Akhirnya dengan peristiwa tersebut orangnya sadar. Orangnya sadar dan akhirnya mengatakan kepada polisi, engkau benar Pak Polisi, saya memang harus pakai helm. Maka bisa kita selipkan ayat di dalamnya. Ati'allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wajib taat kepada aturan Allah, taat kepada aturan Rasul, taat kepada aturan ulil amri minkum, pemimpin. Ini contohnya. Demikian sekilas mengenai materi tentang menyampaikan ajaran-ajaran Allah, khususnya melalui sebuah media yang berupa cerita-cerita, baik cerpen cerita pendek Islami maupun melalui novel yang lebih besar. Jika itu kita lakukan, salah satu sarana yang sangat efektif juga untuk melakukan dakwah, sebagaimana novel dari Ahmad Fuadi ini. Jadilah kita penulis. Dengan menjadi seorang penulis, maka walaupun kita nanti telah mati, namun karya kita masih dibaca oleh orang lain. Seperti Imam Syafi'i, walaupun sudah mati ratusan tahun yang lalu, namun Imam Syafi'i bagaikan masih hidup, karena karya-karyanya saat ini masih dibaca oleh orang lain. Dengan menulis, maka hidup kita tidak hanya 100 tahun, akan tetapi mampu hidup ribuan tahun, selama-lamanya. Inilah yang harus kita lakukan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.